teman-teman, kembali lagi dengan kita kelompok 4. Sebelumnya kita akan perkenalan terlebih dahulu ya. Dari saya Fernando Dewata dengan NIM 1983 464. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Maulana dari 19 Tekom 02 dengan NIM 19830416. Perkenalkan, nama saya Yosua Berliandi dengan NIM 198304. Perkenalkan, nama saya Dika Aptasa Koko dengan NIM 19830432. Mungkin bisa dilanjut, teman-teman. Ya, baiklah. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan sedikit menjelaskan tentang EIGRP. Sebelumnya, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang pengertian EIGRP. EIGRP atau kepanjangannya Enhanced Interior Gateway Routing Protocol merupakan hasil pengembangan dari routing protokol pendahulunya yaitu IGRP. Yang keduanya adalah routing pengembangan dari Cisco. Pengembangan itu dihasilkan oleh perubahan dan bermacam-macam urutan dalam jaringan skala jaringan yang besar. EIGRP menggabungkan kemampuan dari link state protokol dan distant vector protokol. Terlebih lagi, EIGRP memuat beberapa protokol penting yang secara baik meningkatkan efisiensi penggunaannya ke routing protokol lain. EIGRP adalah routing protokol yang hanya diadopsi oleh router Cisco atau sering disebut sebagai proprietary protokol pada Cisco, di mana EIGRP ini hanya bisa digunakan sesama router Cisco, dan routing ini tidak didukung dalam jenis router yang lain. Untuk karakteristik EIGRP-nya, yang pertama, termasuk protokol routing distance vector tingkat lanjut, advanced distance vector, dengan waktu yang sangat cepat, mendukung VLSM dan subnet discontinuous, atau tidak bersebelahan atau berurutan. Partial update tidak seperti RIP, selalu mengirimkan seluruhan tabel. Dalam pesan update, EIGRP menggunakan partial update atau trigger update yang berarti hanya mengirimkan update jika terjadi perubahan network. Misal, ada network yang sedang down. Selanjutnya, mendukung multiple protocol network. Dan yang kelima, desain network yang fleksibel. Keenam, multicast, unicast. EIGRP saling berkomunikasi dengan tetangga atau network neighbor secara multicast dan tidak membroadcast. Yang ketujuh, menjamin 100% topologi routing yang bebas looping. 8, mudah dikonfigurasi untuk WAN atau LAN. Yang ke-9, load balancing via jalur dengan cost equal dan unequal, yang berarti EIGRP menggunakan dua link atau lebih ke suatu network destination dengan koneksi bandwidth cost metric yang berbeda, dan melakukan load sharing pada link-link tersebut dengan beban yang sesuai yang dimiliki oleh link masing-masing. Dengan begini, pemakaian bandwidth pada setiap menjadi lebih efektif karena link bandwidth tersebut yang lebih kecil tetap digunakan dengan beban yang sepadan juga. EIGRP menggunakan algoritma dual, diffusing update algoritma, sebagai mesin utama menjadi lingkungan EIGRP. Dual dapat diperbandingkan dengan algoritma SPF jika pada SPF. Yang terakhir, EIGRP menggunakan teknologi kunci yang berkomunikasi membedakan EIGRP dengan protokol routing lainnya, seperti network discover, recovery, reliable transfer protocol atau RTP, dual finished machine, dan yang terakhir protokol dependent modules. Kurang lebih seperti itu karakteristik EIGRP yang saya dapat. Mungkin akan dilanjutkan oleh Mas Yosua atau Mas Adika. Ya, baik. Kelebihan EIGRP. Yang pertama, itu satu-satunya protokol routing yang menggunakan route backup. Selain memaintain table routing terbaik, EIGRP juga menyimpan backup terbaik untuk setiap route, sehingga setiap kali terjadi kegagalan pada jalur utama, maka EIGRP menawarkan jalur alternatif tanpa menunggu waktu conference.
Yang kedua, mudah dikonfigurasi, semudah RIP. Yang ketiga, EIGRP satu-satunya yang dapat melakukan unique load balancing. Yang keempat, kombinasi terbaik dari protokol distance, vector, dan link state. Yang kelima, mendukung multiple protokol network, IP, IPX, dan lain-lain. Mungkin bisa dilanjut oleh Mas Yosua. Ya, oke. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan konfigurasi. Di sini ada praktikum EIGRP. Di sini kita akan membahas konfigurasi atau implementasi untuk IP protokol versi 4 ya. Oke. Pada praktikum ini akan melakukan implementasi konfigurasi dasar EIGRP termasuk perintah-perintah jaringan, interface pasif dan menaktifkan automatic summarization. Kemudian melakukan verifikasi hasil konfigurasi EIGRP menggunakan berbagai kualitas soft dan melakukan pengujian terpisah konektivitas end-to-end. Oke, kita lanjut saja, kita langsung ke topologinya. Sudah kelihatan teman-teman. Oke, topologi ini saya dapatkan dari Cisco ya teman-teman. Teman-teman bisa cari di Cisco langsung. Oke teman-teman, di sini saya akan langsung konfigurasi routernya di R1. Mengetikkan proses EIGRP-nya, dan video terminal router di 1. Oke, sudah klik. Terus kita lakukan di router 2. Sama teman-teman. Router 2. Router 2. Setelah itu kita lanjutkan ke advertise langsung terhubung pada jaringan. Gunakan perintah soal IPO menambahkan jaringan terhubung pada masing-masing router. Pada masing-masing router konfigurasi EIGRP untuk advertise subnet yang terhubung langsung secara spesifik. Konfigurasi router seperti di bawah ini ya. Di R1 ini saja setting berdasarkan IP address-nya. Juga 72 11 teman-teman ada yang bingung kenapa IP-nya begitu. Itu disebut part max, teman-teman. Apa itu part max? Adalah sederet angka yang menentukan rank IP atau diizinkan atau ditolaknya akses. Penulisan part max sama seperti penulisan net max, yaitu jika dalam IP versi 4 dibagi menjadi 4 offset dan setiap offset berukuran 8 bit. Nah, akan tetapi nilai dari part max adalah kebalikan dari network max. Singkatnya begini cara menghitung nilai part max, yaitu 255 dikurangi networknya, maka hasilnya akan seperti itu. Ini sedikit penjelasannya. Lanjut lagi. Di sini lagi 16 3 lagi teman-teman. Ini dulu 1 kosong. Sama. Oh.
seperti salah itu. Lanjut ke R2 terdua ya sama sesuai interface yang sesuai IP address yang terduduk ya 16 2 2 3 itu IP GRP-nya sudah di-update teman-teman. Itu selanjutnya upload 193.168 selanjutnya di router 3 teman-teman. Router 3 itu 1 Setelah itu kita lanjutkan konfigurasi interface pasifnya, oke. Nah, di router 1 pasif sudah warna yang sama pada router 2 Setelah itu kita lanjutkan menonaktifkan automatic summation atau bisa dibilang topologi berisi jaringan yang tidak jelas. Oleh karena itu harus kita nonaktifkan supaya setiap router setelah itu melakukan penyimpanan konfigurasi. Oke, di bawah seperti ini. Oke, satu. Mary, oke, sudah. Satu. Kemudian nah, sekarang kita verifikasi routing di ADMP. Nah, periksa kedekatan network. Perintah apa yang ditampilkan untuk menemukan tetangga pada IP ADMP bisa kita contohkan di sini di satu kita exit dulu. Masuk. So, pergi di ADMP networks. Oke, kita bisa lihat di sini di IP 172 dan 179. Setelah itu pilihan ketiga router yang harus terdaftar adalah ini teman-teman sudah terdaftar. Di situ menampilkan parameter routing pada protokol IIP. Protokol yang menampilkan adalah show IP protokol. Kita bisa lihat IP parameter dan informasinya show IP. Kita bisa lihat di sini. Teman-teman bisa lihat di sini.
Berapa banyak router yang berbagi informasi routing dengan R2 adalah 2. Berapa maksimum hop count? Di sini teman bisa lihat hop count-nya ada 100. Oke. Komputer kita bisa testing ya teman-teman. Kita testing di PC 1. Di desktop. Kita klik ke PC 2. Kita lihat dulu berapa IP-nya. PC 2, 1, 2. Oke. Kita bisa klik. Nah, berarti konfigurasi RDP sudah terkonfigurasi teman-teman. Bisa kita testing satu sama lain atau KPT juga bisa tiga klik 192 110. Awalnya pasti bakal RTO teman-teman. Itu awalnya panggilan baru. Oke, sudah bisa juga ke PC 3. Berarti di sini konfigurasinya sudah berarti teman-teman. Mungkin itu sedikit untuk konfigurasi dari RDP dengan IP protokol versi 4 teman-teman. Kita ketemu lagi di konfigurasi selanjutnya. Selanjutnya Mas Nando. Baik teman-teman, sekian dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Sampai berjumpa di lain waktu.